Aceh Tengah kembali berduka. Dalam 3 hari berturut-turut, wilayah ini digempur cuaca ekstrem banjir bandang, hujan lebat, dan rentetan longsor yang menyapu rumah, ladang, dan harapan banyak orang. Di tengah kekacauan itu, sebuah video viral muncul di media sosial, sebuah rumah yang tertimbun tanah hingga menyentuh atap. Gambar itu menjadi simbol betapa dahsyatnya bencana yang masih menyisakan luka hingga hari ini. Video tersebut dibagikan seorang warga Aceh dan dalam sekejap memicu gelombang keprihatinan. Tidak hanya soal kerusakan fisik, tetapi juga tentang bagaimana warga kini harus bertahan tanpa akses, tanpa logistik, dan tanpa kepastian kapan kehidupan bisa kembali normal. Dalam rentang 25 sampai 27 November 2025, 8 kecamatan porak-poranda. BPBD Aceh Tengah mencatat 67 titik bencana, sebagian besar dengan kategori kerusakan berat. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Andalika, menyebutkan bahwa tim gabungan telah bekerja tanpa henti. Mereka membuka akses mengevakuasi warga dan berupaya menyalurkan bantuan dasar. Namun skala bencana ini membuat tugas itu tidak mudah. Fokus utama kami adalah pembukaan akses jalan yang tertimbun longsor, evakuasi warga, serta penyaluran bantuan, ujarnya. Di Kecamatan Bebesen, banjir merendam 2 kampung dan 1 rumah tertimbun longsor. Di Kebayakan, banjir bandang merusak lebih dari 100 rumah dan area pertanian. Longsor juga merusak destinasi wisata Natural Park. Kecamatan Ketol kehilangan jembatan beton sepanjang 35 meter. Di Lutawar, 70 rumah tertimbun material longsor. Sementara di Kecamatan Bintang, 35 rumah lenyap di balik tumpukan tanah. Tidak hanya permukiman, 195 hektare lahan pertanian rusak total. Beberapa jembatan strategis terputus seperti jembatan Rangka Baja di Kampung Segenebalik dan Jerata menyebabkan distribusi bantuan nyaris mustahil dilakukan. Hingga saat ini, sejumlah kampung masih terisolir. Kendaraan tidak dapat menembus tumpukan material longsor. Tim gabungan harus bekerja dengan alat berat yang terbatas. Di tengah hujan yang tak kunjung reda, warga kehabisan bahan makanan. Listrik padam di beberapa titik. Anak-anak tidur di tempat darurat, sementara orang dewasa berjaga-jaga menghadapi potensi longsor susulan. Inilah situasi yang memicu gelombang simpati publik. Kondisi yang memperlihatkan bahwa bencana bukan hanya soal rusaknya bangunan, tetapi soal manusia yang berjuang bertahan hidup di tengah ketidakpastian. Di balik kerusakan yang terlihat, ada trauma yang lebih dalam. Mereka yang kehilangan rumah, ladang, atau terjebak berhari-hari tanpa bantuan kini menghadapi kecemasan berkepanjangan. BPBD Aceh Tengah mengingatkan warga untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di lereng bukit dan bantaran sungai. Relokasi sementara, perbaikan sekolah, hingga rekonstruksi jembatan-jembatan vital. Namun proses ini tidak akan mudah dan tidak akan cepat. Banyak wilayah terdampak masih sulit dijangkau. Apa yang terjadi di Aceh Tengah bukan hanya bencana alam. Ini adalah pengingat betapa rapuhnya kehidupan ketika alam bergerak tanpa kompromi. Rumah-rumah tertimbun hingga atap. Jembatan terputus. Warga bertahan hidup tanpa bantuan. Semua ini adalah potret luka yang harus dipulihkan bersama-sama oleh pemerintah, relawan, komunitas, dan kita semua yang tak ingin Aceh Tengah menghadapi derita ini sendirian. Karena di balik lumpur dan puing-puing, Aceh Tengah masih berdiri. Masih berharap, masih berjuang untuk bangkit.